Seorang balita tewas di tangan ibunya setelah dianiaya selama 2 hari di Surabaya, Jawa Timur. Ironisnya, korban dianiaya lantaran buang air besar di celana dan memicu emosi pelaku. Kok tega? Ibunya tetap nggak ngaku. Dia ngomongnya ke saya atau semuanya katanya jatuh. Ke polisinya pun ngomong kalau anak itu jatuh dari kamar mandi. Karena marahnya sehingga anaknya itu sempat dipukul di bagian muka, dipukul di bagian kepala. Dan yang terakhir kepalanya dibenturkan ke ubin. Mujiati menangis meratapi kematian cucunya MTP yang masih berusia 4 tahun di kamar jenazah RSUD Dr. Sutomo, Surabaya. Korban tewas diduga dianiaya ibu kandungnya sendiri, AS, 24 tahun, di rumahnya di Sido Kapasan, Surabaya. Tragisnya, korban tewas dianiaya sang ibu lantaran buang air besar di celana. Pelaku sempat mengelak telah melakukan penganiayaan dan mengatakan korban jatuh di kamar mandi. Namun dari hasil visum diketahui korban ternyata sempat mendapatkan penganiayaan, hantaman benda tumpul, hingga adanya luka memar di sekujur tubuh. Terus habis gitu panas, kejang-kejang, ngomongnya begitu. Mau dibawa ke rumah sakit, nggak nututi. Penganiayaan berujung tewasnya balita MTP saat pelaku menemui bibi korban bernama Indah. Pelaku mengatakan jika anaknya MTP telah meninggal dunia akibat terjatuh hingga mengalami memar di tubuhnya. Selang 3 jam kemudian, nenek korban datang untuk melihat jenazah cucunya. Namun saat kain disingkap, sang nenek terkejut melihat jasad bocah itu mengeluarkan busa di mulut dan hidung serta sejumlah luka memar. Jasad korban kemudian segera dibawa ke kamar jenazah RSUD Dr. Sutomo untuk diotopsi. Hingga akhirnya diketahui jika korban tewas dianiaya ibunya sendiri. Setelah hasil otopsi keluar, polisi segera menangkap AS yang merupakan ibu kandung korban. Di hadapan polisi, AS mengaku kesal dan emosi karena korban sudah beberapa kali diingatkan agar tidak buang air besar di celana. Tapi tetap saja terjadi. Pelaku mengaku melakukan penganiayaan anaknya dengan tangan kosong. Selang 1 kali 24 jam, polisi menetapkan AS sebagai pelaku tunggal penganiayaan MTP hingga tewas. Polisi juga memperoleh keterangan jika tindak kekerasan yang menyebabkan korban meninggal dunia akibat benturan di kepala ke ubin beberapa kali. Kurangnya kedekatan antara seorang ibu dengan anaknya maupun adanya konflik internal antara kedua orang tua dapat menjadi berbagai faktor yang menyebabkan terjadinya kekerasan dalam keluarga. Meskipun tindakan ini tidak dibenarkan, namun dibutuhkan adanya observasi mendalam terkait apa yang menyebabkan seorang ibu tega menganiaya buah hatinya sendiri, bahkan hingga meregang nyawa. Usai ditetapkan tersangka, polisi segera menggelar prarekonstruksi penganiayaan di ruang PPA Polrestabes Surabaya. 19 adegan diperagakan pelaku dari bagaimana penganiayaan terjadi hingga menyebabkan korban tewas. Korban sendiri dianiaya akibat mengalami gangguan keterlambatan pertumbuhan sehingga tidak memahami perintah dari pelaku. Karena memang pelaku dengan korban ini sudah lama tidak bertemu dalam jangka waktu pada saat setelah melahirkan, kemudian kemarin terakhir bertemu sebelum korban meninggal sekitar kurang lebih 2 minggu. Ya, mungkin belum tahu kebiasaan-kebiasaan dari korban sehingga juga kalau pelaku mungkin agak jengkel dan sakit hati terhadap korban. Itu mungkin. Sementara itu dari sisi psikologis, kasus ini harus dilihat dari berbagai sisi. Karena permasalahan yang ada, korban baru tinggal bersama dengan pelaku selama 2 minggu setelah sebelumnya dirawat oleh neneknya. Sehingga diduga belum terciptanya ikatan yang kuat antara anak dan ibu. Selain itu, peran ayah seharusnya hadir saat konflik terjadi antara korban dan pelaku, sehingga seharusnya penganiayaan ini tidak sampai terjadi. Nah, emosi-emosi yang muncul, kita tidak tahu mungkin si ibu ini ada permasalahan dalam rumah tangganya, ya, dengan pasangannya. Nah, terus bondingnya gimana ke anak? Nah, kalau saya membaca beritanya, ternyata kan untuk si korban ini kan baru diambil kembali oleh orang tuanya ya setelah sekian lama diasuh oleh nenek. Jadi kan si pelaku ini tidak mengetahui bagaimana
tumbuh kembang anaknya, ya, perilaku anaknya. Terus kedekatannya gimana kelekatannya? Anak tak pernah meminta untuk dilahirkan. Membesarkan dan mengurus anak pun bukanlah tanggung jawab ibu semata. Dibutuhkan adanya kerjasama antara kedua orang tua dan juga lingkungan yang mendukung agar kekerasan dalam keluarga tidak pernah terjadi lagi. Saya Amanda Dasrul dan tim liputan melaporkan.